kami ucapkan kepada rombongan mempelai pria di kediaman Bapak Rahil Amal serta dengan Ibu Megawati. Pindah kina, pindah. Untuk erang-erangnya bisa samping sini saja. Anda suruh apa namanya? Protokol. Ya, suruh protokol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kenapa Pak protokol tidak ngomong di dalam? Iya, ayo. Ada Mi, Fitri. Sudah ada. Jadi silakan karena terlambat operatornya di belakang. Iya, jadi silakan datang ke kediaman rumah keluarga perempuan kami dan kita panggil satu buah rumah. Iya, oke, silakan Pak. Mungkin menyesuaikan yang lain ada di belakang tempat, silakan. Enulah laksanakan ijab kabul, silakan. Mungkin ibu-ibu menyesuaikan di belakang Bu, di sini Bu. Menyesuaikan di sini. Oke, boleh. Awal. Silakan Pak. Penyandang. Ayo. Penyandang. Ayo. Penyandang. Ini perempuan ini apa nih? Iya, duduk di sini nak. Iya, 3. Bantal. Iya, bantal 3. Ayo Pak, silakan Pak. Penyandang. Mana bantal, he? Pengantin laki-laki agak mundur ke belakang. Ya, agak sandar deh. Ya. Mundur lagi. Ya, mundur lagi. Ya, begitu. Jangan capek. Anggur letaknya itu lalangan. Protokol letaknya boleh. Tuntun itu acara apa. Jadi dituntun acara apa yang berlangsung. Suggestion kalau saya bukan dibuka. Matikan itu musik. Matikan musik baru anunya itu protokolnya apa acaranya. Iya, ambil air. Iya, lebih baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Iya. rombongan keluarga mempelai pria maupun calon mempelai wanita, selamat datang kami ucapkan di kediaman kami, kediaman Bapak Rahil Amal serta Ibu Megawati SPD. Untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini, karena rombongan sudah tiba di lokasi, sambil menunggu kedatangan dari penghulu dari kantor urusan agama, kita adakan dulu acara penyerahan acara adat, yaitu penyerahan adat dari keluarga calon mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Baik Bapak dan Ibu, silakan dimulai. Ada yang bicara? Ada yang bicara?
Yang Bismillahirrahmanirrahim. keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbal alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kama wajhu sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati keluarga Rahayu Ahmad beserta ibu dan serta semua lapisan keluarga mempelai wanita yang kami hormati, rekan-rekan mempelai laki-laki yang telah kita secara bersama-sama melangkahkan kaki kita, mengantar adik kita, kemenangan kita menuju ke rumah mempelai perempuan. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini, rupanya bagi kami keluarga mempelai laki-laki, tiada kata yang paling indah dan yang paling agung yang kami ucapkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selain mengucapkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat duduk berhimpun berkumpul secara bersama-sama di rumah kediaman mempelai wanita untuk melaksanakan berbagai rangkaian proses yang sebentar lagi akan terjadi prosesi penyerahan adat dari mempelai laki-laki pada mempelai perempuan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengucapan janji suci ijab kabul kepada kedua mempelai. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Semoga dengan senantiasa kita mengikuti petunjuknya, harapan kita adalah dapat berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pertama tentunya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga mempelai wanita yang telah menerima kami mulai dari proses pelamaran hingga sampai detik ini prosesi adat, dan sebentar lagi kita akan lanjutkan dengan prosesi ijab kabul sebagai sesuatu hal yang membuktikan bahwa kedua mempelai sebentar lagi akan menjadi pasangan suami istri yang halal baik di mata keluarga, di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, prosesi penyerahan adat dari kami mempelai kepada siapa sebenarnya? Kepada para ibu saja orang tuanya, dan dia menerima kakaknya. Saya atas nama Lakulian Salim SPD dari Lariayu akan menyerahkan prosesi adat dari saya selaku omnya kepada orang tua Fitri Rahmawati. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya silakan. Omnya. Sama-sama om. Ya. Kalau orang tua ya. Kakak tertua. Ya. Menghadap ke sini sama kameranya biar ada dokumen. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara prosesi penyerahan adat dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan kami serahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan terimaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima adat dari Lari Ayu di Tilanando untuk prasyarat pernikahan itu. Persyarat pernikahan Kemenangan kami. Ya. Saya terima. Saya terima dengan
saya terima Saya terima dan mengucapkan terima kasih. Saya terima ucapan terima kasih. Jangan ucapan terima kasih. Ya. Iya, nona silakan. Kita mina di belakang kita punya mini. Kami di belakang kami kumpul saat cari mamanya kalian. Belakang. Sini. Sendalnya di luar sana. Sendalnya di luar, Oh, sini. Ambil apa itu sarungnya? Bawa pulang. Berkah itu berkah. Pihak keluarga Pertambangan ini. Coba diperiksa dulu. Baik, sementara itu langsung Coba dilihat dulu. baik, sementara dilakukan pemeriksaan untuk persyaratan pernikahan berupa syarat sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sesuai kesepakatan beberapa hari lalu, dan inilah kita saksikan bersama. Mohon doanya semua kelengkapan yang kurang dari pembicaraan hari ini telah dilengkapi dan siap untuk memenuhi syarat berikutnya. Pemeriksaan alat, penggerahan alat sudah selesai, pemberkahan berkas sudah juga semua. Apakah saya perlu bacakan di keterangan umum atau bagaimana? Bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada namanya bukti sertifikat. Ini surat keterangannya. Saya bacakan yang pertama tangan di bawah ini. Nama, Ando. Ini syarat tempat tanggal lahir pula 01 Juli 1996, pekerjaan petani dan sebelum berkebun, alamat Desa Pula, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Bunang. Memberikan sebidang tanah seluas 2.380 meter persegi, sertifikat terlampir sebagai mahar atas perkawinan anak saya bernama Ayu dengan perempuan yang bernama Fitri Rahmawati binti Rahim Amar. Tempat lahir berhubungan dengan 97, pekerjaan karyawan swasta, alamat Desa Garuga, Kecamatan Garuga, Kota Kendari. Tanah tersebut terletak di Desa Pula, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Bunang, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan nomor EDB 21-14-02-00-448 dengan batas-batas sebagai berikut. Pula, tempat yang menyerahkan orang tua langsung dengan nama Andor, saksi-saksi dari Dirasa di SPD, dari Lima SPB, dan SPD masing-masing bertanda. Demikian, ini yang terbaca semoga bisa bermanfaat bagi kita menjadi semua saksi pada hari ini sampai akhir hayat. Terima kasih. Kami dari perwakilan keluarga mengucapkan terima kasih banyak dan kita tunggu kedatangan Pak Toa untuk menuju pada acara berikutnya sebagaimana cita-cita kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pihak keluarga pria, calon mempelai pria yang sudah melakukan penyerahan secara adat, baik berupa hantaran maupun sebidang tanah. Versi Panjang nanti datang Papua setelah sikap Papua baru diantar masuk. Ya, untuk barang-barang ini disimpan dulu nanti setelah hadirnya Bapak Kepala Pusat Agama Kecamatan Kendari kita akan memulai. Baik, sambil menunggu Bapak dan Ibu kami mohon waktunya untuk menunggu sejenak sambil kita menunggu kedatangan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon maaf bukan sebagai orang yang tahu dan bisa dan hebat, tetapi kata Nabi, jika sang laki-laki mempelai laki sudah tiba di lokasi, maka nikahkan sesegera mungkin secepat-cepatnya. Ini sunnah Nabi. Karena sudah petunjuk dari satu rumah orang tua mempelai perempuan, maka
Al-Runtun, Adinda, Ayam sebelum melakukan ijab kabul, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pernikahan di negara kita diatur dengan aturan yang koordinasinya dengan Undang-Undang Sunda dan Bahasa Sekali. Yang pertama yang saudara lakukan adalah mengucapkan sifat dunia astagfirullahaladzim kemudian membaca 3 kali, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah Nas. Bisa? Oke, kita Tadi yang sudah tidak apa-apa. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. A'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jangan dulu pakai mic. Peran dulu ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Kita akan melaksanakan acara akad nikah. Yang kebetulan yang akan menikahkan langsung adalah orang tua langsung dari calon mempelai wanita. Baik, untuk saksi dari pihak perempuan, pihak laki-laki, maaf, silakan Duduknya. kemudian saksi dari pihak keluarga wanita, silakan mengambil tempat. Berdiri satu. Ada sapu tangan Kak. Mohon kepada tamu undangan tetap tenang selama proses ini berlangsung. Baik, untuk saksi silakan mengambil tempat. Dulu sapu tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Riau bin Lana Ando, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya yang bernama Fitri Rahmawati binti Rahyul Aman dengan mas kawin tanah bersertifikat emas 10 boka 10 suku boka tunai karena Allah. Saya terima nikahnya saudari Fitri Rahmawati binti Rahyul Aman dengan mas kawin 1 bidang tanah bersertifikat emas 1 set 10 boka 10 suku muna dibayar tunai karena Allah. Sah. Ya. Bagaimana saksi? Sah. Ah, betul. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa nafa'ana. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan lillahi wa zida. Ya Rabbana alhamdulillah yang bagi gerak di sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minatina kasamutan biwawat. Rabbana hablana aswajina wa suryatina qurratan a'yunan wa Rabbana an'amna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna al-azirin.
Rabbana aparik lana sabrana wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Mantap ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, acara akan kita telah berlangsung dengan hikmat, alhamdulillah berlangsung dengan lancar. Selanjutnya kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu dalam hal ada Bugis Makassar adalah Masih Karawang. Siapa? Calon lagi sudah memulai. Ada sertifikat. Awas sertifikat ada uang di dalam. Apa itu maaf ini? Ini maaf sertifikasi Pak Bapak. Ada isinya di dalam itu maaf. Setelah itu dia kembali ke tempat ini dan kemudian lanjut ke panggung resepsi. Waalaikumsalam. Ada kuncinya dulu Pak. Pakai kunci. Ini. Pakai kunci. Oh iya. Dikunci dulu Pak. Kita pakai kunci. Ada anunya kita bawa. Iya, dia tahu Ji. Oke Mi, kasih masuk. Cocok nih Bebe. Kenapa lancar? Naik kaki kanan dulu naik. Bismillah. Berhadapan. Kasih lemas, jangan ada kekuatan nah. Jangan tegang. Waktu tatap mata. Nyalakan. Syahadat, jangan dulu. La ilaha illallah, sambung. 3 kali ya. Oke, jalan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Cium tangan. Dan ibu sekalian di dalam kamar. Pegang dua. Mempelai pria telah memenuhi belasan. Ada kan ada Ji. Ya serahkan itu maharnya. Anu menghadap ke sini. Serahkan yang Lihat sini kakak, dua-duanya. Agak miring sertifikatnya biar kelihatan di foto. Oke. Tanda tangan. Terima. Oke, sudah. Apa lagi? Ya. Ini perangkat alat sholat. Sudah amankan, ibu amankan. Ini anunya lah. Aman. Dengan pengantarnya tadi kan hilang. Ya. Oke. Enggak gitu. Baku lihat dulu, baku lihat. Lihat baru tetap dulu. Oke, lihat sini. Balikin. Tahan. Oke, sudah, makasih. Oke, Mas. Tahan. Oke, makasih. Ayo kita sungkeman dulu. Iya, ayo nak. Sama orang tua dulu. Orang tua dulu sungkeman. Ya, ada kepalamu. Iya. Sama-sama ya. Laki-laki di sebelah bapak ya. Ayo silakan. Minta maaf. Ya. Kedua mempelai telah melakukan sungkeman kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita doakan rumah tangga kedua mempelai akan sakinah mawaddah warahmah.
Baik kepada tamu undangan. Ya, bergeser. Laki-laki lagi. Ya, lewat belakang. Ya, begitu. Ya, ke kanan Nak Fitri. Ya, iya semuanya. Semua. Ya, ke kanan lagi ke sana, menggeser lagi ke sana. Oh, mohon maaf, sambil menunggu dipersiapkan, sambil menunggu ceramah. Setelah itu baru kami persilakan. Sini. Ini Om. Mawati. Ya, namanya. Fotonya betul ini. Betul ya? Salah. Berarti tadi kayak sudah. Tantangan masalah. Kusap. Kira tidak bisa. Sini kada. Sini. Mantau. Pelaminan, pelaminan buat terima pernikahannya. Terima duluan. Sampai itu dia sangat yang begitu. Langsung kalau naik kelola tanam nelaga lagi dia malah Saya kenal baik karena saya bilang itu
Baik Bapak dan Ibu sekalian, kedua mempelai sudah duduk di atas pelaminan. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu nasihat pernikahan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi wa nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang saya hormati keluarga kedua mempelai yang sudah duduk di tempat ini. Yang saya hormati bapak-bapak hadirin, para tokoh masyarakat, tokoh ulama dan tokoh agama, tokoh politik yang sempat hadir di tempat ini dalam rangka mendoakan anak cucu saudara kita dalam rangka akad nikah pada hari ini. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih dikasih kesehatan, kesempatan sehingga kita hadir di tempat ini dalam acara akad nikah keluarga kita. Mari kita juga mengirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang sebagaimana seperti sekarang ini. Yang pertama saya sampaikan kepada hadirin dan hadirat, permintaan maaf saya agak sedikit terlambat akibat dari alamat minta maaf, bukan berarti saya tidak cepat datang. Hanya kebetulan saya banyak masuk di BTN, lihat BTN dulu di tempat lain, baru saya sampai di sini. Kebetulan ternyata banyak BTN di sebelah sana sudah jalan. Minta maaf sekali lagi kalau saya sampai di sini. Ya, saya minta kepada keluarga hadirin dan hadirat yang berbahagia, seperti ini memang sering terjadi di mana-mana. Jadi mungkin kita harap maklum apa yang, apalagi saya bertempat tinggal agak jauh dari Kota Kendari, di daerah Ponsel, Iwalasi, Pulang kantor di kantor KUA Baruga. Jadi sekali lagi sampaikan bahwa kami dari pemerintah kantor KUA Baruga sangat menyesalkan atas keterlambatan ini. Jadi mudah-mudahan menjadi pelajaran kami supaya jadi tugas, sebenarnya tugas kami kalau dilihat itu hanya jam kerja yang dibayarkan transportnya. Jam kerja pada ini sampai hari Jumat. Sabtu Minggu itu ada hari libur. Jadi minta maaf karena kami juga banyak kesibukan sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang artinya punya keluarga. Hari-hari seperti ini adalah hari-hari untuk keluarga bersama di rumah. Tapi karena tuntutan tugas apapun yang terjadi, hari apapun kami harus melaksanakannya. Ini tugas kami. Jadi di sini karena yang bersangkutan Ananda ini tidak sempat ikut nasihat perkawinan di kantor kami, maka mungkin ada sedikit pesan-pesan dari kami. Biasanya selama ini kalau ada yang mau nikah, dia harus sisipkan waktunya walaupun 1 hari untuk ikut kursus. Jadi kami sudah punya catatan, artinya mereka sudah pernah di kursus. Dan ini sudah aturan dari pusat, kemarin masih rapat kami. Satu waktu kalau ada, hanya belum turun aturannya, kalau tidak ikut kursus di kantor KUA tempatnya ada mendaftar, maka tidak akan diproses buku nikahnya. Ini hanya penyampaian, tapi belum ada turun
SK penyampaian kepada kami, tapi kami sudah rapatkan bahwa siapa yang tidak khusus maka tidak akan diproses. Ya. Jadi ini minta maaf, Anda tidak sempat proses mungkin karena kesibukan bekerja. Jadi waktunya mungkin hanya 1 hari waktu mendadak nikah saja. Jadi untuk kami tidak ada sudah tadi malam kami sudah sampaikan. Dia sudah tanya saya tadi malam apa yang mau dibaca, ya, setelah sebelum nikah. Dan ini wajib kalau dalam undang-undang negara kita, termasuk Perda Sulawesi Tenggara, bahwa setiap yang menikah, bukan sebenarnya diwajibkan kepada semua yang beragama Islam tentang baca tulis Al-Quran. Ya, diharapkan ini kepada orang tua yang sudah punya anak supaya anaknya diajari mengaji. Karena ini sudah menjadi peraturan kami di Kementerian Agama dan peraturan negara diundang-undangkan tentang buta huruf Al-Quran. Jadi kalau tidak bisa membaca Al-Quran, utamanya di sini bukan disuruh membaca, disuruh menghafalkan. Harus sebelum akad nikah harus dia bisa menghafalkan surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat-surat pendek. Jadi tidak terikat, tidak harus 30. Kalau ada surat yang dia panjang boleh dibaca. Setelah itu baru istighfar. Kalau tidak bisa istighfar itu tidak bisa bertobat. Apalagi kalau tidak bisa syahadat. Kalau tidak bisa syahadat, dimasukkan dulu Islam, belum masuk Islam. Kalau belum bisa syahadat, namanya KTP Islam. Ya, maaf, ini hanya penyampaian kepada kita semua yang akan hadir di sini supaya ditahu bahwa aturannya menikah. Makanya kami di sini tugas kami hanya 2. Pertama, penandatanganan berkas. Yang kedua, pengawasan pernikahan. Jadi kalau ada yang menikah, bukan kami yang harus menikahkan memang. Bukan dari kami KUA. Yang berhak menikahkan adalah wali nisabnya, tetapi kami harus berada di situ untuk diawasi. Jangan sampai ada kekacauan atau tidak benar kata-katanya, maka kami harus awasi. Kalau tidak benar, maka kami suruh ulang. Ya, itu minta maaf Pak Bapak, saya tidak terlalu namanya, bahwa menikah memang tugasnya Bapak untuk menikahkan anaknya. Walaupun kami pertama datang, kami hanya memberikan tanda tangan, tapi kami awasi dalam pelaksanaan pernikahan. Ya, kalau tidak benar harus diulang kembali. Namun mudah-mudahan karena orang tuanya yang nikahkan, yang penting sudah mengatakan saya terima, berarti sudah sah menurut hukum Islam. Bagi kita, saya rasa semuanya sudah tahu di sini. Jadi ini hanya sedikit pencerahan sedikit bagi orang tua yang punya anak. Waktunya mungkin tidak terlalu lama karena sudah hampir setengah 12, sudah lapar. Saya hanya membahas 2 ayat. Yang pertama ayat pendek dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nggak usah kita sambung sebenarnya, tapi yang jelas Ar-rijal, laki-laki, adalah pemimpin bagi seorang istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi di sini katakan bahwa laki-laki wajib hukumnya untuk melindungi istrinya. Ar-rijal wajib hukumnya untuk menjadi seorang imam, karena dia di sini ar-rijal itu adalah imam. Seorang imam adalah seorang pemimpin yang bisa menjadi imam di dalam rumah tangganya, bisa mendidik istri dan anak-anaknya kalau dalam keadaan salah. Kalau istrinya bersalah, harus dinasihati. Pertama, keluar tanpa izin suami, itu wajib untuk dinasihati oleh suami. Tetapi kalau sudah dinasihati baru masih melaksanakan atau melanggar aturan, berarti itu tanggung jawab dosanya sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suaminya. Jadi 2 dosanya. Dia harus tanggung jawab kepada suaminya, lebih-lebih kepada Allah. Keluar tanpa menutup aurat, itu juga tugas seorang suami untuk memberikan nasihat kepada istrinya. Kalau dia keluar, baru dia tidak mengindahkan perintah suami, sama apa yang saya katakan tadi, berdosa seorang istri kepada Allah dan berdosa kepada suaminya.
Yang kedua berdandan, yang sekecil apapun itu berdandan. Kadang-kadang istri kalau dia mau keluar ke pasar, kemana saja, luar biasa dandanannya, melebihi dari artis. Tapi niatnya untuk mempercantik diri supaya orang lain melihatnya. Nah, di sini adalah dosa sebenarnya. Tapi kalau dia berdandan untuk memperlihatkan kecantikannya ke suaminya, apalagi kalau mau datang di tempat tidur, maka pahalanya luar biasa. Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa seorang istri yang mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan puasa yang wajib, dan bersedekah dan taat kepada suaminya, maka dalam Al-Quran saya jelaskan bisa dia masuk surga dimanapun. Artinya semua pintu-pintu surga terbuka bagi seorang istri yang saleh kepada si suaminya. Ini adalah al-bijal. Yang kedua, suami adalah penanggung jawab dalam rumah. Apa itu? Yang pertama, sandang, pangan, papan. Wajib hukumnya seorang suami mencari nafkah untuk keluarganya yang halal. Jadi kalau mencari harta yang banyak, boleh memperbanyak harta, boleh menimbun harta yang banyak. Tetapi ingat, harta dijadikanlah sebagai jembatan untuk menuju surga. Karena banyak menimbun harta hanya untuk miliki, jangan sampai seperti Sa'labah. Jadi ceritanya Sa'labah begitu. Sa'labah yang paling miskin menurut Nabi pada saat itu. Sarungnya hanya satu, jadi datang sholat, habis itu pulang cepat-cepat, istrinya baru sholat, karena sarungnya mereka waktu ganti-ganti. Ya. Jadi sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasul, kenapa Sa'labah dia datang sholat langsung pulang? Nah, satu waktu Nabi dia tanya, kenapa Sa'labah sampai seperti itu? Dia ceritakan bahwa, minta maaf ya Rasul, bahwa sarung kami hanya satu. Jadi kalau saya sholat duluan, maka istri saya nanti saya pulang baru dia sholat. Tolong doakan kami supaya kami bisa punya harta, supaya kami bisa rajin tambah saling sholat. Itu janji. Jadi janji jangan gampang dipercaya. Nah, 3 kali dia datang ke Nabi minta didoakan. Nanti ketiga kali baru didoakan Nabi. Kalau Nabi berdoa, ya sudah pasti dikabulkan. Diberilah kambing 1 ekor. 1 pasang dengan dengan laki-lakinya, jantannya. Maka mulailah dia datang kambing. Dari 1 sampai 10 mulai dia akan datang sholat. Dari 10 sampai 100 kambing-kambingnya mulai tidak datang sholat. Ditanya kenapa kita minta masyarakat malnya, tidak mau mengaku bahwa harta itu adalah harta miliknya sendiri yang dia sendiri. Jadi itu jangan sampai terjadi begitu, dan akhirnya ditenggelamkan Allah kembali dan dia kembali miskin kembali. Ini baru 5 menit, minta maaf, nanti saya lihat jawab. Yang kedua, sandang, pangan, papan, hati-hati. Itu yang paling utama. Jadi harus ada bagus tinggal sama mertua, bagus kalau ada rumahnya sendiri, walaupun itu kecil, tapi itu kecuali mertua kita sudah rentak, mereka butuh bantuan kita, maksudnya untuk temani. Tapi kalau masih seperti ini, masih sehat-sehat, alhamdulillah, usahakan mencari tempat tinggal. Dimanapun pergi, seorang suami, istri wajib untuk mengikuti suaminya. Itu yang paling utama. Kedua, ada salah satu ayat yang saya sudah baca, surat di dalam Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini terada di surat Ar-Rum ayat 21. Silakan dicari. Dan sering dibaca, orang membaca hikmah. Ini ayat, ini salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa istri-istri kita diciptakan dari kita sendiri, maksudnya dari kita laki-laki. Mereka diciptakan bukan untuk dipukul, atau mungkin ditendang, atau disuruh-suruh, atau jadi pembantu kita. Di sini sampaikan dari jauh, bahwa perempuan adalah pendamping hidup kita. Bukan berarti harus tukang cuci, tukang masak, atau tukang yang lainnya.
Tetapi kalau istri mengerjakan salah satu pekerjaan untuk kebaikan suaminya, menyiapkan satu gelas air saja untuk suaminya, maka sama dengan dia pergi di Mekah, bayangkan satu, tapi dia ikhlas melaksanakannya. Jadi mungkin ini yang perlu harus ditahu bahwa memang bukan seorang pembantu, tetapi kalau kita melayani suami kita apa yang dia inginkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini, karena waktu kita sangat terbatas dan saya tidak sempat menyaksikan daripada saat akad nikah. Minta maaf kembali kepada kedua orang tua dan anda berdua. Demikian apa yang disampaikan, kemudian karena dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta kepada kedua orang tua untuk berdiri di sama-sama supaya saya mau serahkan buku nikah. Kami Ustaz kita sama-sama. Jam berapa itu ada? Oh, ada jika. Ada pada sana perlu. Fotografer. Jadi buku nikah ini minta foto kan? Iya. Nama? Nanti dekat terang kalau ya. Ya, ini buku nikah ada dua. Jadi satu laki-laki, satu perempuan. Yang warna merah laki-laki, yang warna hijau untuk perempuan. Kalau hilang satu, berarti bisa ngambil pakai satu saja. Tetapi ada yang salah gunakan, minta maaf Pak. Kalau dia hilang buku nikahnya laki-laki, dia pergi mengambil duplikat, padahal untuk dapat buku nikah lagi Pak. Ya, yang sampai begitu ya. Rujukan cerai di pengadilan, dia tidak tahu istrinya. Jadi hati-hati, bagusnya kalau dipegang dua-duanya sama perempuan. Supaya jangan sampai dia ambil baru dia datang dengan salah mencerai. Jadi maaf, ini hanya sekarang saja, main-main, tidak sampai itu. Ini untuk pria, silakan diterima buku nikahnya, disaksikan oleh kedua orang tuanya. Mudah-mudahan menjadi suami yang bertanggung jawab pada suatu istrinya. Itu yang pertama adalah tanggung jawab. Ke sini Pak, kawal. Minta nomor foto misalnya. Iya. Anda apa namanya? Kita terima buku nikah ini adalah pendamping istri yang selalu anggun dipandang oleh suami, apapun yang terjadi selalu ramah dan menjalankan apa yang kita lakukan. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Rapat-rapat sekali lagi. Ya, dekat. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, lihat sini. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barungan Kota Kendari. Dan berakhirnya nasihat pernikahan tadi, maka untuk acara akad nikah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kita lanjutkan dengan resepsi. Kepada tamu undangan dipersilakan untuk menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan.
setelah ini mempelai pria dan wanita akan berganti baju untuk selanjutnya lanjut ke acara resepsi. Untuk keluarga Imam mempelai untuk berbohong sebelum baik, sekedar informasi kami informasikan kepada pemilik kendaraan DT dengan nomor polisi DT 1095 FK dan mobil dengan nomor polisi DT 1543 FK untuk memperbaiki posisi mobil karena menggunakan kendaraan yang untuk nomor polisi DT 1009 dan DT 1043 FK. Satu orang di sini, satu orang pindah sini. Pindah saja Mbak, satu ya, dia imbang. Oke. Oke, lihat sini. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita satu kali. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, Bapak pindah ke sini. Ibu tetap di sini. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, lihat sini ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Angkat ibu pernikahannya satu kali. Dua-duanya.
kakak yang minum. Ya. Oke, lihat sini. Lihat sini 1 2 3 sekali lagi. 1 2 3. Oke, bagus ya. 1 2 3 sekali lagi. 1